Oke, shalom saudara. Kita ketemu lagi ya. Oke, saudara, malam hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14, saudara. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Oke, saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi ini mengeluhnya ini bukan mengeluh ngomel, saudara. Tapi bangsa Israel ini berduka. Berduka karena merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dari mereka. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada di dekatnya mereka. Mereka berduka sekali. Jadi mereka ini ingin berbalik kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang-orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi ini ada suara guntur yang sangat keras, saudara, waktu itu. Dan itu sepertinya belum pernah mereka dengar. Makanya mereka lari. Jadi mengacaukan ini mereka sampai bingung sendiri, sampai mereka ribut sendiri, saudara, karena ketakutan, saking ketakutannya. Nah akhirnya mereka mengalami kekalahan yang luar biasa waktu itu. Ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, saudara, jadi ini ceritanya 20 tahun sebelumnya, saudara, waktu peristiwa orang Israel berperang melawan orang Filistin. Kemudian orang Filistin ini merampas tabut Allah. Kemudian tabut Allah dikembalikan ke orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa yang menggemparkan negerinya orang Filistin. Bahkan di kuil Dagon itu, patungnya Dagon itu sampai guling, saudara ya, guling di depannya tabut Allah.
Nah, saudara, 20 tahun berlalu, bangsa Israel ini sangat menyesal. Mereka berduka cita karena Tuhan seolah meninggalkan mereka. Mereka ingin kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Itulah kenapa mereka bilang sama Samuel, kalau mereka ini berduka, mereka ini ingin kembali sama Tuhan. Mereka menyesal dengan apa yang pernah mereka lakukan. Sama Samuel dibilang, itu enyahkan itu, Asitoret itu, dewa-dewa itu, dewa-dewa bangsa-bangsa itu. Nah, secara Asitoret itu dewi kesuburan dan dewi seksual. Jadi perayaan-perayaannya pun itu sebenarnya sangat menjijikkan secara moral. Juga demikian Dewa Baal. Dewa Baal ini dewa utamanya bangsa Kanaan yang disembah sama orang Israel zamannya waktu dulu itu. Itu dewa kesuburan yang bersemayam di langit. Dianggap dia ini mengendalikan alam. Itulah kenapa orang Israel menyembah, minta kesuburan. Tapi itu salah. Kalau Tuhan kita ini kan nggak ada bagian-bagian tertentu. Maksudnya, kesuburan sendiri, apa sendiri. Tuhan kita satu. Dia ngatasi semuanya, saudara. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel waktu itu. Apa yang terjadi sebenarnya bisa kita lihat. Bangsa Israel saat itu mengalami yang namanya kebangunan rohani, saudara. Bangsa Israel mengalami kebangunan rohani. 20 tahun sebelumnya bangsa Israel memandang Tuhan dengan cara yang keliru. Mereka nggak nganggep Tuhan. Tapi waktu mereka kalah, tabut Tuhan dikeluarkan dengan harapan waktu tabut Tuhan dikeluarkan, mereka nanti bisa menang melawan orang Filistin. Tapi kenyataannya enggak. Tuhan mengizinkan tabut Tuhan itu dibawa ke negerinya orang Filistin. Dan di situ Tuhan berperkara dengan luar biasa. Waktu itu, 20 tahun sebelumnya, bangsa Israel memperlakukan Tuhan hanya sebagai alat, memperlakukan Tuhan hanya sebagai simbol. Memperlakukan Tuhan hanya sebagai asetnya. Mereka pakai kalau mereka butuh. Mereka nggak merasa butuh Tuhan, atau butuhnya tuh di waktu-waktu tertentu aja. Saat itu mereka gagal. Kegagalan terbesar adalah gagal mengalami Tuhan. Saat itu bangsa Israel tidak mengalami Tuhan. Mereka tidak menyadari Tuhan. Dan itulah kegagalan yang terbesar. Kejatuhan rohani terjadi saat seseorang menganggap bahwa dirinya adalah segalanya. Dan Tuhan itu hanya sebagai pelengkap. Bahkan tidak menganggap Tuhan sama sekali. Itulah kejatuhan rohani. Banyak orang bahkan sudah pelayanan, bahkan aktivis. Bilangnya aktivis. Tapi tetap Tuhan bukan nomor satu. Siapa yang nomor satu? Pelayanannya yang nomor satu. Lebih penting pelayanan dibanding membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak punya waktu-waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak punya waktu-waktu untuk merenungkan firman. Gak punya waktu-waktu untuk berdoa. Pelayanannya sudah jadi Tuhannya. Berapa banyak orang menganggap pekerjaannya jauh lebih penting daripada Tuhan. Gak punya waktu-waktu untuk berhubungan secara intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaannya jauh lebih penting. Tuhan cuma jadi simbol aja. Disitulah terjadi kejatuhan rohani yang luar biasa. Manusia semakin menjauh dari Tuhan, semakin jatuh dalam. Semakin jauh dari Tuhan, semakin manusia itu tidak menyadari siapa dirinya. Saudara, seperti yang terjadi pada bangsa Israel, kebangunan rohani terjadi saat seseorang itu berduka terhadap hidup berdosanya. Jadi bangsa Israel waktu itu, mereka benar-benar berduka. Kita sudah pernah salah,
Kita sudah pernah hidup dalam dosa yang luar biasa. Kita menyepelekan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang lain. Kita menyembah berhala-berhala. Dan itu sangat mendukakan Tuhan. Dan mereka berduka untuk itu. Kebangunan rohani terjadi saat seseorang mulai berduka terhadap hidup berdosanya. Betapa berdosanya hidupku. Aku menyesal Tuhan. Kemudian setelah selesai dia berduka, dia mulai mengenali bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa Tuhan kalau tanpa Engkau Tuhan. Kemudian dia secara sadar memutuskan untuk berbalik sama Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan memerintah sebagai raja di dalam hidupnya. Tuhan menjadi pusat dari semua kegiatannya. Keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, hobinya, semuanya berpusat kepada Tuhan. Tuhan jadi pusat segala sesuatunya. Jadi semua yang ada di hidupnya itu berpusat kepada Tuhan. Harus memuliakan Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Apa-apa harus tentang Tuhan, harus tentang Tuhan. Ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau enggak? Ini menjauhkan kita dari Tuhan atau enggak? Bahkan sekalipun saat kita pelayanan yang kita lakukan itu menjauhkan kita dari Tuhan atau enggak? Kadang-kadang malah kita ini pelayanan tapi malah jauh dari Tuhan. Kita lebih menghargai aktivitas pelayanannya dibanding menghargai Tuhannya yang seharusnya kita layani. Kita sedang melayani aktivitas-aktivitas, kita bukan melayani Tuhan. Nah, waktu seseorang mulai berduka tentang hidup berdosanya, dia mulai mengenali bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan memerintah di dalam hidupnya. Hidupnya mulai berubah. Hidup yang mengarah kepada Tuhan, hidupnya pasti tertib. Hidup yang mengarah kepada Tuhan, hidupnya pasti teratur, tertib. Kenapa? Karena Tuhannya tertib kok. Bangsa Israel tuh jadi nggak karu-karuan seperti itu. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah Asitoret. Sementara Asitoret, perayaan-perayaannya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, perayaan-perayaannya secara moral pun itu sangat menjijikkan. Itu dewi kesuburan dan seksual. Saudara bisa bayangkan sendiri, perayaan-perayaannya penuh dengan adegan-adegan seperti apa. Saudara, kebangunan rohani itu bukan berbicara soal program, bukan bicara soal acara. Yuk kita bikin KKR. Nanti kita undang orang banyak. Kita bikin band-bandan yang bagus, kita bikin lighting yang bagus, bikin panggung yang bagus. Nanti kita altar call orang. Siapa yang sakit? Siapa yang butuh kesembuhan? Siapa yang butuh mujizat? Yuk kita doakan di dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Kebangunan rohani, poin utamanya, fokus utamanya adalah Tuhan. Mengembalikan hati, mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan program-program, bukan acara-acara yang menghadirkan nuansa-nuansa tertentu. Kita kasih musik-musik yang melo aja. Nanti mereka nangis-nangis semua. Waktu mereka nangis-nangis semua, di situ kita berpikir, Tuhan jamah. Kalau cuman soal bikin orang nangis, saudara, ada nada-nada tertentu yang kalau kita mainkan itu bener-bener bikin suasana jadi sangat melo.
sangat melo, dan itu bisa bikin orang nangis, saudara. Kebangunan rohani berbicara tentang kembalinya hati, kembalinya hidup seseorang kepada Tuhan. Biarkan kebangunan rohani itu tiap hari terjadi di dalam hidup kita. Kita terus koreksi hidup kita. Tuhan, apakah hatiku menjauh dari Engkau? Tuhan, apakah aku mulai jatuh secara rohani? Tuhan, apakah aku mulai lebih mementingkan diriku sendiri dibanding mementingkan Engkau? Saudara, Tuhan tuh ingin kebangunan rohani itu terjadi di dalam hati anak-anaknya. Bukan emosional sesaat, tapi satu keputusan yang diambil secara sadar. Ya Tuhan, aku manusia berdosa dan aku butuh Engkau. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Memerintahlah di dalam hidupku. Kemudian di ayat 10, saudara, dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur, yaitu tadi, ada suara yang sangat keras dari langit, saudara. Mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, bikin mereka takut, bikin mereka ribut sendiri, bikin mereka kacau, barisannya ini kacau, saudara. Kalau dalam seni perang, saudara, begitu barisan kacau, sudahlah. Alamat, saudara. Itu. Mereka ngeri, benar-benar mereka ngeri. Itu belum pernah mereka rasakan, belum pernah mereka lihat. Karena itu mereka ngeri. Saudara, kebangunan rohani itu bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kebangunan rohani membuat kita melakukan apapun yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Saudara, kebangunan rohani membawa kita menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Kebangunan rohani ingin membawa kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita menikmati Dia secara utuh. Kita menikmati Dia, mengalami Dia. Bukan apa katanya orang. Orang bilang, oh ada mujizat, atau oh Tuhan tuh begini, oh atau Tuhan tuh begitu. Sebatas teori. Kita baca buku-buku, tapi sebatas teori, kita cuma tahu, tapi kita nggak mengalami Tuhan sendiri, nggak mengalami kebesarannya sendiri, nggak mengalami keagungannya sendiri, nggak mengalami betapa dahsyatnya Dia. Cuman apa katanya orang aja. Kenapa? Karena kita lebih asik dengan diri kita sendiri dibanding kita ini membuka hati kita untuk Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Kita lebih asik dengan hobi kita, dengan pekerjaan. Kita lebih asik dengan nongkrong-nongkrong kita mungkin. Kita lebih asik dengan pelayanan-pelayanan kita mungkin. Sehingga kita melupakan Tuhan dan mulai menjauh dari Tuhan. Di situ kita lupa bahwa Dia adalah pribadi. Dia adalah Allah yang hidup. Kita mulai masukkan Dia di dalam selorokan, saudara. Iya kan? Kita mulai masukkan Dia dalam selorokan. Dimasukkan. Ya, nanti aja lah kalau butuh dikeluarkan. Kalau pas butuh mujizat nanti mulai dikeluarkan selorokannya, dibuka, baru dibilang, Tuhan aku butuh, Tuhan tolong Tuhan. Kalau Engkau memang Tuhan, Engkau tolong aku Tuhan. Oh gitu, ngancam-ngancam. Kalau Engkau nggak tolong Tuhan, aku nggak mau ngikut Engkau lagi. Yang butuh ini Tuhan atau kita yang butuh? Kadang-kadang orang ini suka dibolak-balik. Bahkan orang yang ngomongnya itu sudah Kristen
lama atau Kristen puluhan tahun pun melakukan hal seperti itu, saudara. Kalau engkau nggak tolong aku Tuhan, aku nggak mau berdoa lagi, aku nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau ikut persekutuan lagi, aku nggak mau melayani Tuhan lagi. Pertanyaannya, sebenarnya selama ini ngikut Tuhan itu buat apa? Apa cuman buat cari jalan keluar? Ngikut Tuhan buat apa sebenarnya? Kebangunan rohani membawa kita semakin mengenali Tuhan itu sebagai pribadi, bukan sebagai sosok yang gak bisa didekati. Kebangunan rohani membawa kita ini menikmati satu keintiman dengan Tuhan. Makin hari kita makin mengenali. Oh ternyata, oh Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan itu ternyata seperti ini. Oh Tuhan itu begitu mengasihi aku ternyata. Oh iya, memang aku mengalami pergumulan-pergumulan, tapi lewat pergumulan-pergumulan ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengasihi aku, Dia menguatkan aku, Dia memampukan aku. Aku bisa melewati semuanya ini. Dia mulai bisa bilang seperti itu. Tapi ada orang yang anti dengan pergumulan-pergumulan seperti itu. Itulah kenapa tadi orang-orang seperti ini terus ngancam-ngancam Tuhan. Kalau engkau Tuhan, buktikan. Nah, kita selama ini masih nafas itu kira-kira anugerah dari Tuhan apa bukan itu, saudara? Ya kan? Lah kok orang yang jadi ngatur-ngatur Tuhan. Kan lucu gitu. Kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Saudara, ayo kita renungkan bagaimana kita mengenali Tuhan saat ini. Atau menurut saudara, siapa Tuhan itu? Biar ini jadi pertanyaan yang kita renungkan di dalam hati. Di dalam pikiran kita, siapa sih Tuhan itu? Saudara, kemudian dibilang setelah orang Israel menang di ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, saya ingin memberikan satu kesimpulan, saudara. Kebangunan rohani itu gini. Dulu kita gagal mengalami dan mengenali Allah karena kebodohan dan keegoisan kita. Tapi hari ini kita ada dalam trek pengenalan akan Allah. Kita mengalami, kita menikmati Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Seperti bangsa Israel. 20 tahun yang lalu mereka bodoh. 20 tahun yang lalu mereka egois. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka hanya mementingkan kedagingannya sendiri. Tapi hari ini mereka datang pada Tuhan, mereka menyesal, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mengakui mereka bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Mereka mengizinkan Tuhan memerintah di dalam hidupnya. Dan mereka mulai menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka mulai bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan mereka mulai menikmati Tuhan. Dan mereka mulai mengalami Tuhan. Mereka mulai melihat sendiri, merasakan sendiri. Bukan lagi apa katanya orang. Mereka bukan lagi
Bukan lagi melihat Tuhan itu sebatas teori-teori. Enggak. Mereka mulai alami sendiri, mereka mulai rasakan sendiri. Ini loh Tuhan yang sesungguhnya. Tuhanku itu Allah yang hidup. Tuhanku itu bukan Allah yang mati. Itu yang terjadi pada bangsa Israel hari itu. Saudara, yuk kita koreksi hati kita, saudara. Hari ini kita taruh di mana Tuhan? Apakah kita lebih mementingkan diri kita sendiri, aktivitas-aktivitas kita sendiri, kesenangan-kesenangan kita sendiri? Ataukah kita ini sudah mengizinkan Tuhan untuk bertahta di dalam hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita? Ayo kita jadi seperti bangsa Israel ini, saudara, yang menyesal, yang punya kerinduan supaya mereka bisa dekat lagi dengan Tuhan. Tahun ini, saudara, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pergumulan boleh datang. Ini dunia yang tidak sempurna, saudara. Pergumulan bisa datang kapan saja. Masalah bisa datang kapan saja. Tapi kesenangan juga bisa datang kapan saja, gitu loh, saudara. Tapi jangan pernah biarkan situasi itu, semua situasi, membuat kita menjauh dari Tuhan. Mari kita hidup dalam semangat kebangunan rohani yang terus berkobar-kobar, saudara, dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara.